Halo Pak Rudi dan teman-teman sekalian, saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang Controlling and Monitoring dengan mengangkat studi kasus dari Tokopedia tentang function dari Fraud and Transaction Monitoring di dalam Tokopedia sendiri. Nah, pada slide ini saya menjelaskan tentang apa sih itu controlling. Nah, menurut Robbins dan Coulter, controlling adalah proses untuk monitoring, comparing, dan correcting aktivitas atau kinerja dalam suatu organisasi. Nah, tujuan utama controlling adalah memastikan semua kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, sesuai standar, dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, jadi controlling itu bukan hanya sekedar mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa kalau ada penyimpangan, perusahaan bisa langsung melakukan perbaikan. Nah, controlling penting karena beberapa alasan. Yang pertama, controlling membantu memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai target yang sudah ditentukan perusahaan. Yang kedua, controlling dapat mengidentifikasi deviasi atau penyimpangan sejak dini sehingga masalah bisa dicegah sebelum menjadi lebih besar. Yang ketiga, controlling memberikan feedback yang berguna untuk perbaikan proses kerja dan pengambilan keputusan. Yang yang keempat, yang terakhir, yaitu controlling berfungsi untuk melindungi aset dan keamanan organisasi, terutama dari risiko operasional atau penyalahgunaan. Selanjutnya, pada slide ini, saya masuk ke tahap pertama dalam 4 steps of control process menurut Robinson Coulter, yaitu establish standards. Pada tahap ini, organisasi menetapkan standar, kebijakan, ataupun target yang nantinya digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai apakah kinerja berjalan sesuai harapan. Standar ini bisa berupa prosedur kerja, aturan, aturan keamanan, SOP, atau kebijakan kualitas yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Nah, kemudian untuk studi kasusnya di Tokopedia, proses penetapan standar ini terlihat dari bagaimana mereka membangun berbagai kebijakan keamanan. Misalnya Tokopedia itu menetapkan kebijakan keamanan transaksi dan perlindungan pengguna. Lalu menerapkan juga proses verifikasi identitas atau KYC untuk penjual maupun pembeli. Nah, selain itu mereka juga memiliki standar operasional dalam penanganan fraud serta menerapkan kerangka kerja tata kelola TI atau teknologi informasi seperti COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technologies untuk memastikan sistem dan proses mereka terkontrol dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua yaitu measure actual performance. Pada tahap ini organisasi perlu mengukur apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, pengukuran ini biasanya dilakukan melalui berbagai cara seperti dashboard data, audit operasional, sistem informasi manajemen, dan juga monitoring secara real time. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang kinerja aktual sehingga nanti perusahaan mudah membandingkan dengan standar yang sudah diterapkan. Nah, kalau kita lihat penerapannya di Tokopedia, proses pengukuran ini dilakukan dengan teknologi yang cukup canggih. Yang pertama, Tokopedia menggunakan AI dan machine learning fraud detection yang mampu mendeteksi pola atau aktivitas mencurigakan secara real time. Yang kedua, mereka menggunakan cloud monitoring dan threat detection yang berfungsi untuk memantau aktivitas terus mencegah serangan seperti DDoS, dan mencatat log keamanan. Kemudian yang ketiga, Tokopedia juga memanfaatkan graph database untuk menganalisis pola fraud, terutama dalam membaca hubungan antara akun dan transaksi yang tidak normal. Nah, melalui kombinasi teknologi ini, tentunya Tokopedia bisa mendapatkan data aktual yang sangat akurat untuk proses kontrol berikutnya. Berikutnya kita masuk ke step yang ketiga yaitu compare actual performance with objectives and standards. Di tahap ini data aktual yang sudah dikumpulkan tadi dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk melihat apakah kinerja yang terjadi itu sudah sesuai standar, melebihi standar, atau bahkan justru menyimpang dari standar tersebut. Nah, jika terdapat penyimpangan atau yang disebut deviation, bentuknya bisa dua macam. Yang pertama adalah under variance, yaitu ketika hasil aktual lebih buruk dari standar. Yang kedua adalah over variance, yaitu ketika hasil aktual jadi
jauh lebih tinggi dari target. Dan ini juga memerlukan perhatian manajerial karena bisa menandakan adanya ketidakseimbangan sistem. Nah, kemudian untuk studi kasus di Tokopedia, proses perbandingan ini juga dilakukan secara sistematis tentunya. Tokopedia itu membandingkan perilaku transaksi aktual dengan rule-based system yang sudah mereka tetapkan. Mereka juga membandingkan hasil monitoring AI dengan standar keamanan internal yang sudah ada. Selain itu juga Tokopedia menggunakan Graph database untuk melihat pola transaksi dan relasi antar akun sehingga penyimpangan itu bisa terdeteksi lebih cepat. Nah, melalui proses perbandingan ini, Tokopedia dapat mengidentifikasi transaksi yang abnormal atau mungkin berisiko tinggi sehingga langkah korektif bisa segera diambil. Selanjutnya pada step 4 atau yang terakhir ini kita masuk ke tahap take necessary action. Nah, tahap ini dilakukan ketika perusahaan menemukan adanya deviasi atau penyimpangan dari standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada dua jenis tindakan korektif yang biasa dilakukan organisasi. Yang pertama itu adalah immediate corrective action, yaitu tindakan cepat untuk segera mengatasi masalah yang sedang terjadi. Yang kedua adalah basic corrective action, yaitu perbaikan mendasar yang bertujuan mencegah agar masalah yang sama tidak muncul kembali di masa depan. Nah, dalam konteks Tokopedia sendiri, tindakan ini terlihat cukup jelas. Untuk immediate corrective action, Tokopedia biasanya melakukan blokir otomatis pada akun-akun yang terdeteksi mencurigakan dan melakukan hold dana pada transaksi yang dianggap beresiko. Sementara untuk basic corrective action, Tokopedia melakukan update pada algoritma deteksi fraud, meningkatkan infrastruktur keamanan cloud, dan juga memperkuat kebijakan serta SOP terkait pencegahan fraud. Nah, kombinasi antara tindakan cepat dan tindakan mendasar ini itu membuat sistem keamanan Tokopedia bisa tetap adaptif dan mampu menanggapi pola-pola fraud yang terus berkembang. Nah, pada slide ini saya menampilkan ringkasan alur controlling menurut Robbins and Coulter. Intinya, proses kontrol itu bekerja seperti siklus keputusan. Pertama, perusahaan menetapkan standar dan tujuan, lalu hasil aktual diukur dan dibandingkan dengan standar tersebut. Kalau hasilnya sudah sesuai, tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau ada deviasi, manajer harus menentukan apakah deviasi itu wajar atau tidak. Kalau deviasinya kecil, perusahaan cukup memonitor saja. Namun kalau deviasinya besar dan tidak bisa diterima, perusahaan harus mencari penyebab masalah dan mengambil tindakan perbaikan. Dalam beberapa kasus, standar lama juga perlu direvisi supaya tetap relevan. Nah, di Tokopedia, proses ini terlihat jelas dalam sistem keamanan transaksinya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika EM menemukan pola transaksi yang menyimpang dari standar normal, sistem akan mengecek apakah penyimpangan wajar atau tidak. Nah, jika mencurigakan, tentunya Tokopedia langsung melakukan tindakan seperti blokir akun, hold dana, atau update algoritma. Dan kalau ditemukan pola fraud baru, standar atau aturan sistem juga akan diperbarui. Jadi melalui diagram ini kita bisa lihat bahwa controlling bekerja secara terus-menerus untuk memastikan semua aktivitas tetap sesuai standar dan langsung bertindak ketika ditemukannya penyimpangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pengendalian yang pertama atau types of control yang pertama yaitu feed forward control. Nah, feed forward control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum pekerjaan atau aktivitas berlangsung dengan tujuan mencegah masalah sebelum terjadi. Nah, dalam studi kasus Tokopedia, bentuk feed forward control terlihat dari beberapa mekanisme pencegahan awal. Misalnya, Tokopedia menerapkan proses KYC atau verifikasi identitas bagi penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa pengguna adalah individu yang valid. Selain itu, ada juga validasi email dan nomor telepon sebagai lapisan keamanan awal. Tokopedia juga memiliki sistem keamanan awal untuk menyaring akun-akun palsu atau mencurigakan sebelum mereka bisa bertransaksi. Nah, jadi pada tahap feed forward ini, fokus utamanya adalah meminimalkan risiko sejak awal agar potensi fraud dapat dicegah sebelum masuk ke sistem transaksi. Nah, jenis pengendalian yang kedua adalah concurrent control, yaitu pengendalian yang dilakukan saat aktivitas sedang berlangsung. Tujuannya adalah agar masalah bisa dideteksi dan ditangani secara real time sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Nah, di Tokopedia, concurrent
control ini terlihat saat proses transaksi berlangsung. Nah, Tokopedia menggunakan AI monitoring real time untuk memantau perilaku pengguna secara langsung saat mereka melakukan aktivitas seperti login, check out, atau pembayaran. Nah, sistem ini mendeteksi berbagai anomali, misalnya penggunaan IP yang tidak wajar, pola transaksi yang mencurigakan, atau aktivitas yang berbeda dari kebiasaan normal pengguna. Nah, selain itu, Tokopedia juga menjalankan Cloud Security Lock dan threat detection yang bekerja setiap detik untuk mengawasi aktivitas server dan mendeteksi potensi serangan seperti DDoS atau akses ilegal. Jadi melalui concurrent control ini, Tokopedia bisa langsung menghentikan atau mengintervensi aktivitas yang berisiko saat kejadian itu sedang berlangsung. Nah, jenis pengendalian yang terakhir adalah feedback control, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah suatu aktivitas selesai. Nah, feedback control digunakan untuk mengevaluasi hasil, mengidentifikasi masalah yang sudah terjadi, dan menentukan perbaikan untuk mencegah kejadian yang sama di masa depan. Nah, pada kasus Tokopedia, feedback control terlihat dari beberapa aktivitas evaluasi pasca transaksi. Yang pertama, Tokopedia menerima laporan fraud dari pengguna, misalnya laporan penipuan, transaksi mencurigakan, atau penyalahgunaan akun. Laporan ini tentunya sangat penting sebagai sumber informasi untuk menilai apakah ada kelemahan pada sistem. Nah, yang kedua, Tokopedia melakukan evaluasi dan audit keamanan secara berkala untuk melihat apakah prosedur, sistem, dan kebijakan keamanan masih efektif. Dari audit ini, Tokopedia dapat menemukan celah yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem otomatis. Dan yang ketiga, Tokopedia melakukan perbaikan kebijakan dan SOP berdasarkan insiden keamanan yang sebelumnya pernah terjadi. Dengan kata lain, setiap insiden dijadikan bahan pembelajaran untuk meningkatkan standar keamanan di masa depan. Jadi melalui feedback control ini, Tokopedia memastikan bahwa pengalaman atau insiden sebelumnya benar-benar digunakan untuk memperkuat sistem keamanan mereka ke masa depan. Nah, pada slide ini saya menampilkan salah satu isu keamanan yang pernah dialami Tokopedia. Nah, pada tahun 2020, Tokopedia itu sempat mengalami kebocoran data pengguna yang menjadi salah satu insiden keamanan paling besar dalam industri e-commerce Indonesia. Nah, insiden ini menjadi alarm penting bagi perusahaan dan sejak itu Tokopedia melakukan berbagai langkah penguatan sistem. Nah, pertama mereka meningkatkan audit keamanan secara lebih rutin untuk memastikan tidak ada celah baru dalam sistem. Kedua, Tokopedia memperkuat sistem perlindungan data termasuk enkripsi, keamanan cloud, dan pengawasan akses internal. Dan yang ketiga, perusahaan memperbaiki governance TI atau teknologi informasi termasuk penyesuaian kebijakan, SOP, dan tata kelola keamanan yang lebih ketat. Nah, jadi isu keamanan ini menjadi contoh nyata bagaimana feedback control dan corrective action dilakukan di mana perusahaan belajar dari insiden yang terjadi dan meningkatkan sistem keamanan mereka secara berkelanjutan. Nah, sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa teori controlling dari Robinson Coulter sangat relevan ketika diterapkan ke perusahaan digital seperti Tokopedia. Nah, keempat tahap control juga mulai dari penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan hasil, hingga tindakan perbaikan secara nyata terlihat pada proses keamanan Tokopedia seperti melalui kebijakan KYC, monitoring penggunaan AI, analisis pola transaksi, dan peningkatan sistem keamanan. Selain itu, ketiga jenis control yaitu feed forward, concurrent, dan feedback control bekerja bersama untuk mencegah dan menangani risiko fraud secara menyeluruh. Nah, feed forward mencegah masalah sejak awal, concurrent mengawasi aktivitas secara real time, dan feedback itu digunakan untuk evaluasi serta perbaikan setelah insiden terjadi. Nah, secara keseluruhan, controlling di Tokopedia itu menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian di perusahaan modern sangat bergantung pada integrasi antara manajemen yang baik dan teknologi yang kuat. Ketika keduanya berjalan beriringan, perusahaan mampu menjaga keamanan transaksi dan mempertahankan kepercayaan pengguna secara berkelanjutan. Berikut daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih atas perhatiannya.